Banyak dari anggota DPD Lampung Tengah yang masih berusia muda, sehingga mereka terlihat lebih energik dan penuh semangat. Kehadiran mereka memberikan warna baru dalam forum ini. Dengan gagasan-gagasan segar yang mereka sampaikan, terutama mengenai tata kelola pemerintahan yang lebih baik, yang lebih berpihak kepada masyarakat. Demikian hasil pantauan tim liputan Mitra TV pada orientasi bagi 50 anggota DPD Lampung Tengah yang berlangsung dari tanggal 9 September sampai dengan tanggal 12 September 2024 di Hotel Emersia, Bandar Lampung. Memasuki hari ketiga, ke-50 anggota DPD Lampung Tengah mendapatkan materi pengenalan tugas dan fungsi anggota DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Adapun materi pada hari ini disampaikan oleh Insinyur Predi selaku Inspektur Provinsi Lampung, dengan materi yang disampaikan terkait tugas dan fungsi anggota DPRD yang menyangkut 3 hal, yakni fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Turut disampaikan juga kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif terkait pengetahuan, sikap, dan keterampilan para anggota Dewan selama menjabat pada periode 2019-2024. Kemudian meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, dan moralitas dalam mengimplementasikan kode etik serta menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Disampaikan pemateri bahwa diharapkan para anggota Dewan sudah bisa langsung bekerja karena telah paham tugas dan fungsinya. Kegiatan orientasi ini juga bagian dari kontribusi Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kepada anggota DPRD. Ya, diusulkan saja kalau status pemerintah. Bisa. Koordinasi aja Pak. Iya, dirubah. Boleh. Jalan provinsi kalau kabupaten itu mampu, kita 50 boleh. Tapi dikeluarkan dari SK itu. Dari dia kan ada ini Bu, ada lampiran surat keputusan menteri itu. Biasanya jalan provinsi berapa kilometer, jalan nasional berapa, jalan kabupaten berapa. Di situ kalau berubah diusulkan oleh PU boleh untuk ditambah misalnya statusnya, jadi status jalan gitu ya. Jadi itu boleh saja Bu, cuma kita kadang-kadang prosesnya agak lama. Ya. Jadi itu Bapak sekalian, dari KPD ini KUA PPAS kita susun. Nah, KUA PPAS ini yang agak lama bahasnya biasanya, kan ya? Karena ini sudah boleh diusulkan ke provinsi, lewat anggota dewan provinsi boleh, lewat anggota dewan provinsi saja. Kalau misalnya ada yang lingkungan, kalau dibahas boleh. Kemarin cukup banyak, kalau kemarin saya lihat itu cukup banyak itu teman-teman DPRD memperjuangkan jalan lingkungan banyak ya, iya banyak itu, tapi saya nggak bawa banyak untuk jalan lingkungan, cukup banyak gitu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ya kan? Tapi itu tadi statusnya tetap jalan lingkungan. Kalau kalau dia sudah bagus, bisa diusulkan menjadi jalan kabupaten sehingga bisa didanai dari kabupaten. Ya. Jadi itu Bapak sekarang setelah KPPAS cukup dibahas. Saya mau tanya saja, kira-kira pokil Bapak Ibu sekalian berapa persen bisa tertampung di KPPAS? Beda-beda ya. Iya, kenapa? Ya, komunikasi aja. Jadi pokir itu ya memang harus dibahas oleh DPRD pimpinan. Itulah yang disampaikan kepada eksekutif. Di situ dilihat prioritasnya. Idealnya setiap pokir itu sudah diprioritaskan. Ya, dengan pokir usulan dari Bapak. Ya, harus ya. Tapi kita juga jangan menuntut harus masuk semua, karena kan nggak mungkin. Kemudian dari pokir itu baru nanti diramu oleh yang Bapak masuklah di KPD. Nah, pada saat KPPAS boleh nggak pokir itu muncul? Boleh saja, namanya juga mekanisme ya. Tapi tentunya harus disesuaikan dengan KPD nantinya. Boleh, ya kan? Kadang-kadang tapi harus ada cantolannya. Yang jadi masalahnya ini kan SIPD sekarang, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, ini agak rumit.
Ya kan, dia harus, kalau nggak masuk di RKPD itu nggak boleh di PPBHS dia nongkrong. Nah itu yang penting, harus ada cantolannya. Minimal dicarilah kamarnya di mana. Kalau jalan kan gampang dari. Ya kadang-kadang ada kegiatan yang cari cantolannya agak susah kalau ada tambahan dalam arti aspirasi dari teman-teman DPRD pada saat pembahasan PPBHS. Nah PPBHS ini apa peran komisi, pertanyaan saya? Karena di sini kan sebenarnya peran ini Banggar dan Yapin. Peran komisi adalah tempat konsultasi. Karena secara aturan sebenarnya komisi itu sudah diwakili oleh badan negara. Tapi di dalam mekanismenya boleh saja ini ada nomor 4. Badan negara melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam masyarakat prioritas dalam pelaporan anggaran sementara. Jadi sinilah masuknya komisi itu, ya kan? Konsultasi sekali lagi, karena dia sudah diwakili oleh dari komisi di badan negara. Kita balik lagi nih, ya. Nah, di sinilah mekanismenya yang agak lama di Banggar ini. Kalau di sini biasanya dari RKPD sudah langsung kita buat. Pertanyaan saya kadang-kadang lama ya dari ini apa? Dari TAPD-nya masuk. Ini kenapa? Ada yang bisa jawab? Kesalahan siapa kira-kira? Ini yang kata lama yang tahu biasanya. Kalau lambat masuk ke dewan itu kenapa kira-kira? Karena tarik-menarik bukan di eksekutifnya, di dewannya. Nah ini untuk ke depan yang kita harus kompromi itu tadi kalau bahasa saya. Jadi jangan, kalau memang kita kompromi aja sebelum dibahas ke PPBHS itu harus sepakat dulu teman-teman di dewan ya, antara komisi masuk fraksi dan ya harus jelas gitu loh. Jangan sampai nanti timpang, biasanya giliran timpang itulah yang dimana di PPBHS. Nah namanya APBD ini kan yang kita bahas secara bersama. Saya juga mantan sekda juga sama ketua PPBD. PPBD sebenarnya tergantung eksekutif. Eksekutif dan pimpinan dalam artian pimpinan itu kan ada pimpinan termasuk juga pimpinan komisi. Ya kan? Dia harus masuk di sana, karena tadi kan konsultasi itu sebenarnya lebih banyak dari komisi, ya kan ya? Jadi kita berharap sebenarnya pada saat pembahasan itu tadi kalau bahasa saya ya harus tetap berkompromi dalam artian yang wajar. Jangan sampai nanti ada yang setuju, ada yang tidak setuju, akhirnya anggarannya tidak disahkan. Saya pernah tahun 2000 di provinsi juga 2015 ya. Ya, ada 15, kemudian di Pesawaran saya jadi kepala Bapeda Pesawaran tahun 2008, 2009, 2010 pernah juga seperti itu. Ya kan, itu dirugikan kita. Bapak Ibu sekalian dirugi. Kenapa? Gaji tidak dibayar. Tetap Bapak Ibu sekalian ngampun nanti. Akhirnya dibahas juga. Ya. Jadi intinya begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi memang kita harus kompromi dalam arti tergantung nanti sekda dan dalam artian pimpinan DPRD dan pimpinan komisi. Kalau misalnya lah kalau pimpinan itu kan biasanya bijaksana, karena dalam artian menampung aspirasi teman-teman. Sudah saya jawab Pak. Nah, jadi memang harus bijaksana, tapi tidak boleh menampung semua. Kalau semua ditampung ya repot juga. Nggak mungkin ya kan, ya nggak cukup uangnya. Memang yang jadi tumbal pimpinan biasanya, ya kan, termasuk pimpinan komisi. Iya, bukan hanya pimpinan DPRD, tetapi pimpinan komisi pun bisa jadi tumbal, ya kan, karena dialah ya. Bisa aja komisi 1 ya, komisi 2 yang tidak mengurus itu, ya pengen juga harus ada kegiatan yang terkait dengan jalan-jalan itu tadi. Ibu mau ini? Iya, nggak semua harus jalan. Pokir itu nggak semua harus jalan, itu contoh jalan ya. Jalan, kemudian apalagi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan komisinya. Jadi aspirasi, ya boleh, ada ternak, ada sapi,
ada pertanian, ada bibit. Lalu mungkin masih mengenal ya, maka belanja langsung, belanja tidak langsung. Tapi kalau sekarang sudah berubah, jadi ada aplikasi, karena dia belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer. Ya, pendapatannya sama dengan 5 tahun yang lalu. Untuk pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan daerah desa. Nah, kita masuk ke yang pertama, pendapatan daerah. Ini ada 3 pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah, pengertian asli itu berarti benar-benar dari kita, yang asli. Nah, kan? Kalau yang di bawah pendapatan transfer itu ya sudah turun aja dari pusat, baik itu dana DAU, DHK, kemudian dana insentif, dana otsus, dana istimewaan, dana desa termasuk. Nah, dana desa ini penting, itu setiap tahun mengalami peningkatan. Sekarang rata-rata dari rata-rata seluruh Indonesia itu hampir 1 miliar, rata-rata satu desa. Tapi tentunya bervariasi ya, sesuai dengan potensi desa yang ada, dengan aturan yang ada. Nah, pendapatan asli daerah ini ada pajak daerah. Nah, pajak daerah inilah yang harus kita lihat secara bersama. Pajak daerah ini bermacam-macam. Sini ada di belakangnya, kita lihat dulu. Inilah pajak daerah khusus kabupaten kota ya. Ada yang namanya pajak berdasarkan penetapan. Nah, ini baru dia keluar. Tapi saya pagi-pagi keluar. Dia kecil jadi gede gitu. Karena ini juga kecil. Jenis pajak itu berdasarkan penetapan kepala daerah. Ini jenis pajak yang dihitung berdasarkan penetapan. Kalau ini berdasarkan penghitungan, ya. Kalau di bawah berdasarkan penghitungan. Kalau ini ditetapkan. PBB. Nah, ini PBB sebenarnya bisa diprediksi. Mungkin ada yang mau sama di sini, ya. Mungkin, kan. Yang sama pasti tahu berapa total PBB dibayar untuk tahun ini sama tadi. Tidak perlu kita prediksi lagi, dia sudah tahu sebenarnya realisasi tahun kemarin berapa, tahun ini berapa, ya, bisa diprediksi. Makanya ini saya katakan ini harus sesuai dengan kemampuan daerah. Jangan sampai PBB itu cuma 1 miliar dinaikkan oleh, karena kita maksakan untuk pendapatan, dinaikkan nanti di 2 miliar. Nah, ini yang masuk, camat yang celaka, kasihan camatnya kan ya. Saya pernah itu dekat camat sampai dengan Pak Sekda, ini mau kita bisa bilang katanya. Karena dia takut untuk ngelopinnya itu kan. Bukan misalnya dia 1 miliar, target dia cuma dapat 800 juta masuk. Karena supaya dia nama dia bagus, saya cari pinjaman dulu. Jadi dia nanti juga tetap targetnya, tapi kan kasihan. Gitu. Jadi maksud saya harus sesuai dengan porsinya PBB. Kalau PBB itu bisa diprediksi. Ya, saya yakin lah ada cerita yang PBB itu bisa diprediksi. Karena udah ada EOP-nya, sudah ada luas tanahnya berapa, kemudian tarifnya berapa. Lihat pajak reklame. Pajak reklame ini penting karena ada beberapa apa istilahnya vendor, tapi apa ya, orang yang punya reklame itu kadang-kadang advertising itu ya tidak patuh, ya kan? Ada aturan siapa yang halal, siapa yang tidak halal. Yang pajak air tanah, pajak air tanah ini kan ada, makanya begini dipakai ya bisa cerita ya.
belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer. Ya, aspek pendapatannya sama dengan 5 tahun yang lalu, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah desa. Nah, kita masuk ke yang pertama, pendapatan daerah. Ini ada 3 pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah, artinya asli itu berarti benar-benar dari kita, asli. Ya kan? Kalau yang di bawah pendapatan transfer itu ya sudah turun aja dari pusat, baik itu dana DAU, DAK, kemudian dana insentif, dana otsus, dana keistimewaan, dana desa termasuk. Dana desa ini penting itu setiap tahun mengalami peningkatan. Sekarang rata-rata dari rata-rata seluruh Indonesia itu hampir 1 miliar rata-rata satu desa. Itu tentunya bervariasi sesuai dengan provinsi desa sesuai dengan aturan. Nah, pendapatan asli daerah ini ada pajak daerah. Nah, pajak daerah inilah yang harus kita lihat secara bersama. Pajak daerah ini bermacam-macam. Sini ada di belakangnya, kita lanjut dulu. Inilah pajak daerah khusus kabupaten kota ya. Ada yang namanya pajak berdasarkan penetapan. Dia kecil jadi gede karena ini kecil. Jadi pajak itu berdasarkan penetapan kepala ini, jadi pajak yang itu berdasarkan penetapan. Kalau ini berdasarkan perhitungan, ya kalau di bawah berdasarkan perhitungan, kalau ini ditetapkan. PBB, nah, PBB sebenarnya bisa diprediksi. Mungkin ada yang macam sama di sini kan ya, mungkin ya kan. Yang namanya camat pasti tahu ya berapa total PBB dibayar untuk tahun ini di kecamatan dia. Tidak perlu kita prediksi lagi, dia sudah tahu sebenarnya realisasi tahun kemarin berapa, tahun ini berapa, ya bisa diprediksi. Makanya ini saya katakan ini harus sesuai dengan kemampuan daerah. Jangan sampai PBB itu cuma 1 miliar dinaikkan oleh karena kita maksakan untuk mendapatkan dinaikkan menjadi 2 miliar. Nah ini yang masuk, camatnya celaka. Kasihan camat misalnya. Saya pernah itu tekan camat sampai dengan pasirnya ini mau saya karena dia takut untuk melakukan itu kan. Karena misalnya dia 1 miliar, target dia dapat 800 juta masuk. Karena supaya dia nama dia bagus, saya cari pinjaman dulu. Ini dia lagi juga tetap targetnya, tapi kan kasihan. Gitu. Jadi maksud saya harus sesuai dengan porsinya PBB. Kalau PBB itu bisa diprediksi. Ya, saya yakin lah, ada ceritanya PBB itu bisa diprediksi. Karena udah ada EOP-nya, sudah ada luas tanahnya berapa, kemudian tarifnya berapa. Dia pajak reklame. Pajak reklame ini penting karena ada beberapa apa istilahnya independen, tapi apa ya, orang yang punya reklame itu kadang-kadang advertising itu ya tidak patuh, ya kan? Karena ada aturan siapa yang membayar, siapa yang tidak, itu ada di pajak reklame. Kemudian pajak air tanah. Pajak air tanah ini kan nggak tahu sih bilang karena banyak juga ya. Kacau. Makanya begini dipakai waktu ya bisa cerita Bapak.
parkir. Jadi yang pertama tadi pajak air tanah. Idealnya memang ya harus pakai tugas dewan boleh melakukan pengawasan kebijakannya pemakai bapak-bapak. Jadi tidak perlu lagi seperti petugas yang melihat tidak laju menyidak gitu. Tapi kita panggil aja opininya. Kenapa ini diborongkan? Karena ada dua kemungkinan kenapa Pak. Diborongkan itu kan kadang-kadang sudah pastilah tidak ada sampingannya. Kalau saya buka, ada sampingannya pajak yang lain, istilahnya sampingannya pajak borongan itu ya sederhana. Sehingga itulah teman-teman OPD yang sering saya lakukan pemeriksaan, tidak ini cepat melakukan. Jadi memang kita harus tegas. Kita nggak apa-apa, kita melalui komisi yang terkait, komisi 3, komisi 2 bisa dari kenapa ini diborongkan? Masalahnya apa? Kalau usaha itu biasanya dia patuh sebenarnya, cuma oknum kita, yang teman-teman kita ini, aparat kita ini yang menyuruh pakai target. Karena targetnya tidak sesuai, harganya 1 miliar, dia cuma bayar 500 juta. Ini perusahaan pasti mau bayar 500 juta, kemudian ya udah kalau kos-kosnya 100 juta, oke, selesai lah itu 600, padahal harganya masuk 1 miliar. Itu salah satu contoh. Ini kewajiban kita, kita awasi saja Pak. Memang di sini ada juga ya. Ya, jadi gini, jadi kan nanti mungkin secara nasional gitu, karena kita harus tahu, jadi nanti mungkin kita bisa coba lah teman-teman dari seluruh provinsi bisa berkoordinasi dari BPN biasanya lewat manajer yang besar untuk memberikan data berapa sebenarnya potensi pajak ya, pajak penerangan jalan gitu ya. Jadi teman sekalian kembali ke pajak air tanah itu tadi ya, pajak air tanah nanti jumlah parkir option PKB dan BPNKB ini yang saya jelaskan tadi ini nanti langsung masuk ya, masuk ke rekening kabupaten kota. Jadi berapapun juga ya kan, semakin banyak ya semakin bisa aja ini lebih kecil karena kemarin pakai persentase yang katakan bisa aja lebih besar. Ini penting kalau minimal pada konstituen kita termasuk juga pajak mobil dinas antar dinas. Kalau kami di provinsi kita di parkir itu dikasih termasuk mobil pribadi ya kan? Kalau ada staf di inspektorat yang nggak bayar, saya parkir karena kita inventaris, kita punya sistemnya bisa mendeteksi biaya sekian, oh ini belum bayar pajak. Kalau mobil dinas harus bayar
Karena mobil dinas itu sudah dianggarkan. Itu terlalu kalau sampai mobil dinas nggak bayar, ya saya nggak seberapa juga, karena tinggal aja. Ya, kan ini kan beda lebih murah. Ya, untuk sekalian, sekali lagi yang ini yang penting, karena inilah urat bahasa kita selain PBB, kalau sekalian di sini PKB dan BPKB yang bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Ya. Ini saya buka aja, di sana kan tadi daerah. Terus sekali-sekali ya kita bagaimana karena dia lagi begini, mereka kredit ya kan? Bayar pajak PPNKB tahun pertama, miliar tahun kedua nggak bayar itu harga yang kredit itu biasa. Itu yang terjadi, banyak betul mobil baru, motor baru, giliran bayar pajak tahun berikutnya tidak bayar. Ya, itu yang perlu kata kita ke katakanlah melalui desi, dealer yang melaksanakan itu. Baik, yang kedua adalah pajak yang berdasarkan penghitungan sendiri, BPHTB. Jadi Anda tahu Lampung Tengah banyak nggak beli tanah dan sudah ada tarifnya, ya kan, sudah jelas sekian persen, sudah ada. Saya kira ini nggak perlu kita bahas, sudah sesuai dengan aturan. Pajak tertentu ini ya, jenis tertentu, makan minum, ini yang restoran tadi itu masuk. Pajak makan minum, ya kan, inilah terapkanlah tapi jasa perhotelan tidak banyak juga ya, yang banyak jasa parkir Pak. Ini jasa parkir ini memang agak yang di pinggir jalan pun kita harus bayar parkir aja ya. Jasa pelayanan umum parkir, pelayanan parkir di titik jalan umum ini kenapa kayak ada itu sejalan. Di bawahnya ada lagi pajak parkir juga yang di dalam penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan itu harus bayar Pak sebenarnya. Walaupun dia bilang gratis, harusnya Indomaret itu yang bayar. Ada aturan yang Indomaret yang kita bebaskan itu? Ya ada. Iya. Kebegini, Indomaret. Iya. Itu yang benar. Baru dia bayar ya. 10%-nya baru kita pajak. Iya. Kalau ini kan retribusi. Masuk pajak ya. Nah, seperti Chandra atau oke lah. Menarik kita. Cuma permasalahannya Chandra itu ilegal itu. Sudah izin. Pernah kita lakukan dulu parkir di mana? Di pelabuhan. Jadi memang harus kerjasama. Jadi kalau kerjasama saja dengan Chandra, ya, untuk mendeteksi berapa. Sudah kali kerja sama. Cuma tetap saja saya kalau ya itulah kita lakukan. Jadi kalau menurut saya kalau bicara pajak ini memang harus komunikasi dulu dengan pihak wajib. Kalau diskusi saya kira bisa pada satu mungkin saya jadi saksi 2 kali sih ya. Tapi Pak Yani sudah nggak bisa lagi ya, sudah sempat pindah beliau. Jadi begitu di sini itu ditahu, karena ada pernyataan berkembang bahwa ada bagi-bagi proyek tiap dapil. Saya langsung yang bagaimana saya? Selepas itu yang ketiga saya nggak mau jawab. Jadi saya yang
kemampuan untuk mengerjakannya. Kalau dia ahlinya ya harus apa itu? Kita mau BPK, kelebihan peluang. Ya namanya itu kan yang hotel kan nggak mungkin mengerjakan ya. Tapi kalau yang profesional yang mengerjakan, siapa yang mau protes? Iya. Ya itu kan yang tahu, kalau yang nggak tahu nggak tahu. Jadi itu sebenarnya kalau sama-sama lah ya, dalam artian harus kita lakukan secara proporsional kalau bahasa saya kan, proporsional dan profesional. Ya, yang mengerjakan harus profesional. Kalau nggak profesional nggak jadi itu kegiatan. Ya, salah ya. Baik mas kalian, inilah fungsi-fungsi ya Ketua PPAS. Kemudian kalau di sini sudah gampang ini, sudah lanjut saja dia. Di surat edaran dibuat, kemudian dibuat RKA oleh RPD. Tentunya RKA ini Bapak Ibu sekalian bisa dilihat pada saat hearing. Saya katakan pada saat hearing itulah kita bisa melihat sebelum Ketua PPAS di studi bersama, kan ada hearing ya, dari komisi ya. Disitulah gini aja RKA rencana penyanggarannya sebelum katakan surat edaran ini kan mereka sudah buat misalnya. Yang namanya kegiatan harus sudah. Tinggal saja nanti dilihat misalnya yang bahasa kita misalnya pengentasan kemiskinan misalnya. Dilihat berapa sih yang untuk masyarakat. Kadang-kadang pengentasan kemiskinan banyak perjalanannya daripada untuk masyarakat. Begitu juga stunting misalnya kan. Berapa banyak yang untuk bantuan kepada masyarakat dikeluarkan untuk masyarakat untuk makan minum, untuk ibu hamil dan segala macamnya. Bisa-bisa banyak perjalanan dinasnya daripada kegiatan pokok. Jadi itu yang Pak Presiden pun mendeteksi seperti itu. Sehingga keluarlah pertanyaan Pak Jokowi pada saat itu, stunting
stunting 1 miliar, kegiatan yang benar-benar menunjang stunting itu cuma 200 juta. 800 juta itu hilang di tengah jalan. Ada yang SPD, ada yang rakor, ada yang macam-macam. Nah, ini yang perlu kita lihat. Karena saya juga nonton kalau berjalan, kuncinya di Bapeda. Dan Bapeda harus melihat kemana sehingga ini di jalan pun nanti di komisi tidak bisa berjalan. Kalau tidak, Bapak Ibu sekalian katakan dengan dinasnya bahwa ini harus dilakukan perubahan. Karena di KPBAS ini kan hanya total saja, total kegiatan. Satu kegiatan totalnya berapa? Rinciannya ada di RKA. Ini untuk anggota baru ini perlu juga kalau bicara kerja anggarannya. Kalau yang lama saya kira sudah tahu lah apa itu. Setelah disusun kerja, kemudian ditetapkan. Kalau evaluasi ini sudah mekanisme saja. Lalu pertanyaannya, boleh nggak berubah hasil evaluasi? Boleh. Kalau mandatory spending tentunya tidak boleh. Kesehatan misalnya, Bapak Ibu sekalian tak nyampe 10%. Pasti kita kurangi dari provinsi. Iya, boleh. Ya kan? Termasuk kewenangan. Kalau memang kewenangannya bukan kewenangan Bapak Ibu sekalian, bisa kita rekomendasikan. Ya, jadi biasanya itu terkait dengan kegiatan yang mandatory sekali. Pendidikan misalnya, kalau dihitung sampai 20, itu akan rekomendasi itu berubah, ditambah menjadi 20. Termasuk dalam pengawasan, sekarang kan ada aturan dalam pengawasan 0,5 sampai 1% dari belanja di luar negeri dan negara. Justru itu di DPRD nanti dibahas, ini loh perubahan-perubahannya disesuaikan. Karena kalau ya ada yang nggak di rumah juga, akhirnya nanti pada saat pengambilan teknis pengambilan. Tapi di dalam penyusunan APBD setiap tahun ada jumlah tertulis dari pusat. Itulah yang harus kita pegang. Kalau menyimpang dari itu biasanya evaluasinya akan ya. Jadi DPRD boleh-boleh saja dia harus dilampirkan. Yang namanya tugas pembantuan dilampirkan, tapi tidak masuk ke dalam pertanggungjawaban dalam arti secara utuh di DPRD. Tapi dia lampiran tetap ada. Karena kan dana dari pusat ya kan, tugas pembantuan. Kalau di dinas pertanian misalnya kan ya, jadi BP segala macam segala macam. Pengusulan ke pusat. Besar masuk. Kita boleh saja sama seperti bank. Kalau bank kan masuk ke APBD, tapi kalau dana pembantuan biasanya ya kita dia teman-teman fraksi apa partai lah yang tidak tahu biasanya kalau dia komisi 4 ini ada bantuan atau pengadaan bantuan masing-masing aja biasanya melalui aspirasi DPRD biasanya melalui DPR. Bisa juga melalui OPD. Biasanya ada juga yang melalui OPD diusulkan OPD ke pusat. Kalau misalnya bisa, tolong nih Kadis, misalnya Kadis apa? Kadis perikanan misalnya kan ada banyak. Nah, misalnya kan nggak ada laut ya, tapi ada ikan apa sungai misalnya. Boleh. Itu ada kadang-kadang tugas peraturan yang bantuan bibit contohnya. Ya. Ini banyak, tapi hati-hati. Itu kadang-kadang dinas tidak melaporkan ya kan, dia diam-diam atau bupati pun kadang-kadang nggak tahu. Makanya itu fungsi dari Bapeda dan dari kita itu juga administrasi kependudukan yang meminta laporan setiap triwulan untuk tugas pembantuan, termasuk juga APBN termasuk APBN boleh, dia merupakan lampiran saja nanti dicatat, tidak masuk di dalam pertanggungjawaban secara utuh. Begitu Bapak sekalian ya. Kita lanjut. Ini kan yang fungsi anggaran
bensin itu yang barang-barang kan biasa BPKT itu. Kalau misal Pak perjalanan Lampung Palembang, ya biar kita menghilangkan kelalaian. Misal kita Ada di ini ada, bisa dikatakan asal kita tahu bahwa tinggal dipacunya keluar dari masalah. Angka itu kita bisa upload. Wah, kalau kita bilang, oh ini hilang. Wah. Pemeriksaan. Jadi saya periksa khusus lainnya, teman-teman saya bantu di DPRD. Itu yang harus dilakukan sebenarnya. Sehingga apa? Tanda terima segala macam itu termasuk SPPD-nya, kemudian tanda tangan SPT-nya salah. Misalnya kalau keluar kota kan harus cek kan ya. Ya kan? Kalau di provinsi kan
misalnya ke lembaga apa seperti sekarang kan ada KPU ya, Bawaslu biasanya masuk ke sini bantuan keuangan. Kemudian Silpa ini ada 2 penerimaan pembiayaan ini dari Silpa, yaitu namanya pembiayaan darurat. Kemudian ada pengeluaran. Pengeluaran ini terkait dengan pengeluaran modal, dana cadangan kalau misalnya masuk ke lampu, kemudian pembelian dan dana pinjaman dari kepentingan. Tapi kan ada pinjaman ya? Ada dari sudah tahun depan. Jadi ya, tidak ada kali bayar bunganya cukup tinggi. Kalau bisa di hari atau ya kita masuk ke fungsi kawasan. Fungsi kawasan yang terakhir ini ya, pelaksanaan peraturan perundangan yang lain yang terkait dengan dana pemerintah daerah. Pelaksanaan tidak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK. Nomor 3 yang penting. Apa pengawasan terhadap pelaksanaan Perda? Ini yang saya katakan tadi, pengawasan dilaksanakan oleh Bapak Bapeda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda. Apapun Perdanya, apapun kegiatannya yang ada di OPD, boleh kita lakukan pengawasan dengan cara melakukan kegiatan evaluasi. Karena kita pengawasan terhadap pelaksanaan Perda. Kemudian dilakukan kepada pimpinan Perda di nomor. Dan yang kedua, komisi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan tugas komisi. Masing-masing komisi saya kira nanti sesuai dengan aturan. Kalau melaksanakan komisi pengawasan, DPD memberikan rekomendasi pada pengawasan untuk menjadi komisi. Tapi sebenarnya laporan tentang penjawab ini mungkin aturan dengan beda aturan saja. Karena laporan keuangan itu keuangan, kalau ini aturan lain yang mengatur laporan keterangan pertanggungjawaban lebih banyak kepada kinerja. Tapi isinya mirip-mirip. Ini yang penting, pelaksanaan tidak lanjut hasil pemeriksaan. Kenapa saya katakan penting? Karena di sini tidak lanjut hasil pemeriksaan wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 hari kalender setelah laporan hasil pemeriksaan itu. Yang jadi masalah hanya karena rekan nasional masuk di sini. Apabila 60 hari tidak kita lakukan pengadilan, ini biasanya akan mati. Dia akan makanya inspektorat ditugaskan untuk menagih. Jadi jangan salahkan kalau menagih hewan misalnya ada kebutuhan dari inspektorat atau perusahaan inspektorat sendiri karena acuannya ini 60 hari kalender. Logikanya sekarang sudah lewat kan? Kemarin diserahkan misalnya bulan Juni ya, akhir Juni lah. Kalau 2 bulan kan habis selesai. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun alhamdulillah, puji syukur dan kita panjatkan dari Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul kembali di ruangan ini untuk menjalankan kegiatan orientasi DPRD 1 besok pada pukul 11.45. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan menerima materi di 4 jam materi sampai dengan 11.45 nanti siang. Dan mohon izin Bapak Ibu, kami sampaikan materi pada pagi hari ini yaitu tugas dan wewenang DPRD untuk Kabupaten Lampung Tengah. Dan mungkin kami sampaikan Bapak Ibu telah hadir di hadapan kita semua fasilitator dari Inspektorat Provinsi Lampung. Beliau bernama Insinyur Freddy MM, pangkat dan golongan 2, pembina utama 4D. Tempat tanggal lahir Menggala 2 Februari 1965, agama Islam,
Alamat Jalan Khairul Anwar nomor 28, Kelurahan Durian Payu, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Pendidikan terakhir yaitu strata 2 bertempat di Universitas Lampung pada jurusan Magister Manajemen Pemerintahan dan Keuangan Daerah, lulus tahun 2007. Dan beliau sudah mengikuti sekitar 23 jenis kursus pelatihan atau diklat yang dilaksanakan di dalam dan luar negeri. Jabatan saat ini beliau yaitu Inspektur Provinsi Lampung, dan beberapa tanda jasa juga sudah diraih beliau, dan beberapa pengalaman luar negeri dan dalam negeri juga sudah dilaksanakan oleh beliau. Dan pada pagi hari ini UPJP yang akan dilaksanakan akan diterima oleh Bapak Ibu semua sampai dengan 11.45, dan mohon Bapak Ibu selama pelaksanaan penerimaan materi, jika Bapak Ibu ada sanggahan atau pertanyaan, silahkan untuk mengajukan pertanyaan. Dan mohon izin, gimana? Nomor telepon. Nanti akan disampaikan langsung oleh beliau, maka waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun, mana tugas ini sendiri? Yang namanya akan begitu. Baik. Bisa cek saya, cek saya paling bawah ya, dan kalau kan saya baik. Alhamdulillah pagi ini kita dapat berjumpa ya. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Freddy. Udah lumayan, bukan lumayan tua ya. Kalau dia dari tahun 65, mungkin ada yang antara saya. Ada yang lebih tua ya? Hah? Di sini lebih tua? Iya. Di sini ada. Iya. Berarti saya awet tua. Bukan awet muda, Pak. Awet muda berarti udah tua. Udah tua. Bukan iPhone. Hah? Bukan air ya. Ya, khawatirnya. Hah? Kirain 85 ya? Ya itulah, saya selama ini memang saya ada di provinsi ya. Saya sekitar 18 tahun di provinsi, baru saya pindah ke Bapeda Pesawaran ini, pemekaran daerah Pesawaran di tahun 2008-2009. Dari situlah saya sempat saya Pesawaran ke Lampung Selatan dulu ya. Tapi saya pernah di Pesisir Barat, Sekda Pesisir Barat 2014-2016. Cukup lama, 2 tahun setengah, kemudian di Sekda Lampung Selatan. Mungkin ada beberapa kalau dia mantan PNS pasti kenal, ada Pak Ilyas ya. Hayani Ilyas. Dia pernah saya juga. Kemudian saya sempat jadi kepala Bapeda provinsi dulu setahun. Ya. Seperti DPD Kabupaten Lampung Timur, dan memang saya dari 2001 sampai sekarang di Inspektur Provinsi Lampung.